harta yang banyak, ya, dihujani dengan harta, dihujani dengan anak-anak, dihujani dengan kebun-kebun dan sungai-sungai, gitu. Jadi inilah ayat yang menyatakan bahwa kalau mau kaya, ilmunya berbeda dengan di luar sana. Kalau ilmu barat, Bapak Ibu ya, mungkin di sini ada yang sering gitu ya baca ilmu-ilmu barat gitu ya, bukunya The Secret, Rhonda Byrne gitu ya, atau Napoleon Hill, Think and Grow Rich gitu, berpikir dan bertumbuh jadi kaya. Kemudian mereka atau jangan baca buku deh yang kita pelajarin selama ini gitu ya. Kalau mau kerja, kalau mau dapat duit kerja, kalau mau dapatkan rezeki kerja gitu. Kan begitu selama ini kita. Dari kecil gitu ya sampai kita dewasa, sampai kita usia sekarang, kita selalu dididik gitu ya. Kalau mau dapatkan rezeki kerja gitu. Kerja gitu. Wah, nggak tidur. Kerja terus gitu. Akhirnya kalau nggak kerja nggak dapat duit. Kalau nggak kerja nggak dapatkan uang. Itu ilmu barat. Ilmu yang nggak kenal sama Allah. Ya. Ilmu yang nggak kenal sama Allah itulah seperti itu. Tapi untuk ilmu yang kenal sama Allah, untuk dapatkan rezeki sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang begitu besar kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini Allah kembali mempertemukan kita dalam webinar ya, dalam webinar MR for Couple ya. Jadi webinar khusus untuk gimana caranya supaya ilmu magnet rezeki bisa diterapkan dalam keseharian kita, yaitu adalah dalam berumah tangga ya. Alhamdulillah, saat ini sudah terkumpul 178 orang. Selamat datang kepada Anda semua, calon pasangan idaman semuanya, Masya Allah. Alhamdulillah. Amin. Salawat serta salam kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para pengikut yang insya Allah istiqomah hingga yaumil akhir. Sebelumnya saya mau feedback dulu nih, ini suara saya kecil atau cukup? Udah jelas atau enggak? Jelas ya. Soalnya ada yang komentar katanya ada kok di tempat saya suaranya kecil gitu. Bagus ya? Cukup tapi jelas ya? Bagus dokter. Bagus ya? Atau saya mesti begini? Kecil tapi bagus. Oke, kecil tapi bagus. Jelas. Kenapa? Jelas dong. Jelas, Cuman tidak terlalu keras. Tidak terlalu keras, tapi jelas. Oke. Kalau saya sih jelas, keras. Oke. Baik, Bagus, kalau dok, gitu kita suaranya. mulai ya. Baik, Bapak Ibu semua, ini keren banget, ini ada 188 orang, Masya Allah. Dari mana-mana semua ini. Keren banget. Tapi sebelumnya boleh nggak minta tepuk tangannya ya, pinjam tangannya, tepuk tangan untuk MC kita kali ini ya, Mas Buba si TMR, boleh dong tepuk tangannya ya, Masya Allah ya. Yang sudah membuka webinar kali ini dengan syahdu ya, dengan penuh semangat. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah ya pada webinar kali ini 30 menit ke depan saya akan sharing terkait dengan MR for Couple ya. Bagaimana tema kita kali ini adalah membuka perisai dan frekuensi rezeki keluarga idaman ya. Siapa yang mau menjadi keluarga idaman? Katakan saya. Yang mau jadi keluarga idaman katakan saya. Oke. Masya Allah. Ini saya lihat di sini ada beberapa yang ikut bareng sama suaminya nih ya, bareng sama suaminya, bareng sama istrinya ya. Yang lain gimana nih? Jangan kalah dong, yang masih sendiri-sendiri ya. Di kantor suaminya dong. Oh, di kantor suaminya ya. Kalau gitu suaminya ikutan pakai handphone gitu ya. Jadi supaya udah dibagikan linknya, mudah-mudahan ngintip juga di sana. Oh iya, mudah-mudahan ngintip juga ya. Jangan cuma ngintip, dibuka pintunya. Nanti kalau ngintip bintitan.
Baik Bapak Ibu ya, alhamdulillah mudah-mudahan saya doakan Anda semua pada malam hari ini mudah-mudahan selalu mendapatkan kemuliaan, kejayaan dan ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala Amin ya dan rabbal mendapatkan alamin. predikat keluarga idaman. Amin Amin ya ya Allah. rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua ya, jadi pada kali ini izin saya slide share ya supaya sebentar. Tunggu bentar. Kok gini? Sebentar. Sebentar. Ya, coba. Oke, sip. Nah, membuka perisai dan frekuensi rezeki. Jadi membuka perisai rezeki dan frekuensi rezeki keluarga idaman ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bentar. Ya. Jadi di sini mungkin ada beberapa yang sudah tahu ya tentang magnet rezeki, udah ada yang tahu udah lama gitu ya, atau mungkin ada yang baru beberapa waktu saja kenal ilmu magnet rezeki. Kemudian setelah mempelajari ilmunya, terus pengen mengaplikasikan dalam kehidupannya, ya mengaplikasikan dalam pekerjaannya, kemudian dalam bisnisnya. Nah, salah satu hal juga pengaplikasiannya adalah dalam rumah tangga. Gimana caranya mengaplikasikan ilmu magnet rezeki dalam rumah tangga gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau apa ya? Saya mau disclaimer dulu ya. Saya mau disclaimer dulu bahwa ilmu ini bukan hanya untuk orang-orang yang telah memiliki pasangan saja. Ya, mungkin di sini ada yang sedang mempersiapkan pernikahan ya, atau sedang mempersiapkan mental untuk menikah tapi calonnya entah di mana. It's okay, nggak apa-apa, kita belajar gitu ya. Di sini kita sama-sama belajar. Jadi yang namanya belajar mestinya dalam pernikahan gitu ya. Dalam pernikahan ya gini deh, ketika kita pengen kerja gitu ya. Ketika kita pengen masuk dalam dunia kerja, pengen masuk dalam dunia bisnis, semestinya kita tuh mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya ya, jauh-jauh hari sebelum kerja, jauh-jauh hari sebelum bisnis gitu ya, supaya ketika kita masuk dalam bisnis itu kita udah tahu ketika kita masuk dalam pekerjaan itu kita udah tahu kita mau ngapain. Nah, sayangnya dalam hal pernikahan itu begitu banyak orang yang nikah dulu gitu ya. Nikah dulu baru belajar. Saya harus ngapain nih gitu. Saya harus ngapain, ibaratnya masuk ke dalam suatu rumah tapi bingung mau tidur dulu, mau jongkok dulu, nggak ada apa-apa, nggak ada kasur, nggak ada sofa, kamar mandinya juga belum dirapiin dan segala macam, bingung ketika masuk rumah baru, saya mau ngapain di sini ya? Rumah masih kosong. Itulah kita gitu ya dalam hal pernikahan, ketika kita masuk dalam pernikahan tapi kita nggak punya ilmu gitu. Jadi memang mestinya untuk masuk dalam pernikahan harusnya adalah dimulai dengan ilmu dulu ya. Jadi kalau misalkan di sini ada yang udah menikah, katakanlah misalkan udah 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun, kemudian masih iya dok ya, saya masih banyak yang harus saya perbaiki nih dalam rumah tangga saya. It's okay, nggak apa-apa gitu ya. Tidak ada kata terlambat untuk orang-orang yang belajar ya. Yang ada adalah yang disayangkan adalah ketika sudah tahu, memiliki ketidaksempurnaan dalam rumah tangga kemudian tidak mau belajar. Nah, alhamdulillah hari ini bertambah lagi ya 213 orang, Masya Allah, yang ingin belajar. Nah, ini ada Bu Dwi Ismayanti. Iya dok, itu saya jadi orang tua kebetulan, bukan orang tua betul. Jadi orang tua kebetulan, bukan orang tua betulan. Ya itu dia. Suaranya kecil ya. Suaranya kecil ya? Jelas dok. Jelas kan? Oke ya. Jelas. Ya. Oke ya. Jelas banget ya. Oke, sip. Nah, jadi udahlah, masa lalu biarkan berlalu gitu ya. Sekarang kita mesti belajar nih. Gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan pasangan terbaik, kita bisa mendapatkan istri atau suami terbaik gitu ya. Atau misalkan di sini ada yang udah berumah tangga, tapi kemudian, dok gimana ya istri saya nggak mau belajar, dok gimana ya suami saya nggak mau ikut belajar, masa cuma saya yang belajar, it's okay nggak apa-apa, nafsi sendiri-sendiri dulu gitu. Jadi nggak usah paksa mereka untuk ikut belajar ya. Sebelum saya lanjut Bapak Ibu sekalian, jadi gini, untuk memaksakan orang, wow keren, depan rumah sedang ada acara selawatan, nggak apa-apa ya, pengiringnya, suara
Oke, saya gedein nih di suara apa di mikrofon. Jadi kadang untuk kita yang udah belajar ilmu magnet rezeki, energi kita habis untuk mengubah orang lain, ya. Energi kita habis untuk mengubah orang lain. Padahal Bapak Ibu, kita tuh nggak bisa ngubah orang lain. Anda nggak akan bisa ngubah orang lain. Anda nggak akan bisa ngubah orang lain. Karena gini, kita tuh nggak bisa ngubah, tapi kita bisa mengajak orang. Nah, orang itu mau berubah, katakanlah pasangan kita gitu ya, dalam hal ini kan couple ya. Misalkan kita pengen suami kita berubah, istri kita berubah. Kemudian kita bersikeras gitu ya, pengen ngubah dia, nggak akan bisa. Karena orang itu berubah, itu tergantung hidayah yang masuk. Ya, orang itu berubah, tergantung hidayah yang masuk. Dan hidayah ada 3 komponennya. Hidayah bisa masuk karena ada 3 komponen. Komponen yang pertama, ya ini boleh dicatat ya. Komponen yang pertama adalah ada orang yang mengajak. Yang kedua adalah ada Allah yang memberikan hidayah. Dan yang ketiga, ada orang itu yang mau ngebuka hatinya. Saya ulangin sekali lagi, ya. Saya ulangin sekali lagi. Yang pertama, komponen yang pertama adalah ada orang yang mengajak, yaitu kita, ya. Yang kedua, ada Allah yang memberikan hidayah, yang memberikan petunjuk. Dan yang ketiga, ada orang itu yang mau membuka hatinya. Jadi, ketiga-tiganya ini tuh, suaranya jelas banget. Mohon dibesarkan volume di HP atau laptopnya. Oke, terima kasih. Jadi ada 3 komponen ini. Nah sekarang, komponen pertama, ada orang yang ngajak. Komponen kedua, ada Allah yang ngasih hidayah. Komponen ketiga, ada dia yang mau ngebuka hatinya. Dari ketiga komponen ini, peran kita di mana? Peran kita cuma di nomor 1. Peran kita cuma di nomor 1. Kita yang ngajak. Setelah kita ngajak, peran kita udah selesai gitu. Peran kita udah tuntas, udah finish. Tinggal komponen yang kedua, Allah mau nggak ngasih hidayah. Kalaupun Allah pengen ngasih hidayah, kalau komponen ketiga nggak ada, dia tidak mau membuka hatinya, hidayah nggak akan datang, gitu ya. Jadi untuk hidayah datang ini ketiga-tiganya mesti ada. Nah, cuma ketiga hal ini dimulai dari komponen pertama, yaitu apa? Kitanya yang ngajak. Jadi kita nggak bisa ngubah, kita cuma bisa ngajak. Jadi ngajak 1 kali, belum nih gitu ya, belum berubah, ya it's okay nggak apa-apa. Ngajak 2 kali, belum berubah, it's okay nggak apa-apa. Ngajak lagi ketiga kali, ngajak lagi ya, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan di sini ada yang mungkin hadir tidak bersama pasangan, it's okay nggak apa-apa ya. Tapi di sini untuk Bu Nur Raina ya, masya Allah, udah suaminya udah tersenyum aja di sampingnya ya, masya Allah. Barakallah ya Bu Nur Aina dan suami ya yang telah ikut bersama dengan pasangannya ya. Dan Bu Nunung juga ya, masya Allah, suaminya nyenderan di belakang ya, barakallah. Untuk Bu Nunung sama suaminya ya. Dan siapa lagi nih yang saya lihat di sini ada bersama suami, Bu Halimah ya. Bu Halimah juga bersama suaminya ya. Barakallah. Bu Sri Lestari ya, barakallah ya, bersama pasangannya juga. Siapa lagi nih? Dan ya itu Bu Mutohirin ya, masya Allah. Pak Mutohirin. Pak Mutohirin ya, masya Allah. Barakallah untuk teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang sudah ikut bersama dengan pasangannya. Nah sekarang jadi itu ya, it's okay, udah nggak usah dipikirin dulu ya, apakah pasangan kita mau ikut belajar atau tidak. Kalau mau belajar, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan tidak pun juga, ya udah. Yang penting kita dulu ya, kitanya dulu upgrade ilmu, kitanya dulu menambah ilmu, baru kita bisa ngajak. Nah, membuka perisai dan frekuensi rezeki. Jadi di sini sesuai dengan judulnya ya, maka kita akan membahas jurus perisai rezeki yang kemudian akan dikaitkan dengan gimana sih caranya, bagaimana sih kaitannya antara perisai rezeki dengan mendapatkan keluarga idaman. Ada yang kemudian kemarin ya udah dikasih tahu sama Pak Arif ya, Pak Arif Bar yang hari Jumat kemarin. Mungkin di sini ada yang ikut, mungkin ada yang tidak ikut ya. Kemarin Pak Arif ngasih fakta bahwa angka perceraian di kota-kota besar di Indonesia tuh sangat meningkat pada saat ini. Angka perceraian, angka perselingkuhan. Tentu saja kita tidak mau mendapatkan itu semua. Nah, pertanyaannya, yang salah siapa? Yang salah siapa ya? Nah, yang salah siapa? Nah, kita akan bahas. Jadi
siapa yang mau memiliki rumah tangga seperti keluarga idaman ya, atau couple goals gitu ya, kalau misalkan bahasa kekiniannya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ada orang memiliki pasangan kayak kok enak ya dia gitu ya, kok enak ya dia harmonis sama suaminya, kok dia harmonis sama istrinya, kemudian kita kepengen jadi orang seperti itu. Nah itu namanya keluarga idaman, couple goals ya, couple goals, couple pasangan goals, goals itu apa, pencapaian apa, target ya, target kita tuh pengen jadi pasangan seperti dia yang mesra seumur hidupnya gitu dan segala macam. Nah, siapa yang mau memiliki rumah tangga idaman? Coba tulis di kolom komentar, bilang saya gitu ya. Nah, pertanyaannya gimana caranya? Ya, gimana caranya? Mungkin nggak sih Allah bakalan ngasih kita keluarga idaman? Ya, mungkin nggak Allah? Kan gini ya, keluarga yang terbaik adalah tentu saja ketika kita sudah ada di dalam surga. Nah itu udah pasti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah, pasti sepasti-pastinya tuh kalau kita sudah di surga. Tapi kan kita sekarang masih di bumi. Bisa nggak kita mendapatkan sakinah, mawaddah warohmah serasa di surga gitu ya. Jadi di dalam rumah itu tidak ada lagi pertengkaran gitu ya. Tidak ada lagi teriak-teriak dan segala macam. Tentu saja kita pengen ya. Jadi kalau misalkan yang suami kepengen gitu ya pulang, kemudian kakinya dicuciin sama istrinya, ada baskom gitu kan, kemudian dipijit-pijit kakinya, kemudian ditawarin mau makan apa Pak gitu ya, mau minum apa Pak gitu. dan segala macam gitu. Istri juga pengen gitu ketika pulang dari arisan gitu ya, mah mana uang arisannya? Nggak, bercanda ya. Jadi si istri ketika pulang, mama gimana? Ini enak nggak keluar gitu ya, me time? Mau lagi nggak me time lagi di luar? Kapan-kapan? Biar mamah di luar, aku yang jaga anak-anak. Tenang aja mah, aku akan selalu ada untuk mama. Masya Allah ya. Dahsyat banget itu ya. Kalau misalkan bisa begitu. Nah, terus mungkin nggak Allah bakalan ngasih itu semua kepada kita ya? Mungkin nggak? Nah, kalau misalkan kita mempelajari ilmu perisai rezeki sebelumnya, maka kita pasti familiar dengan satu ayat ya, familiar dengan satu ayat bahwa kita kaitkan dengan rezeki. Gimana caranya kita mendapatkan rezeki berlimpah dari Allah? Ya, gimana caranya kita mendapatkan rezeki berlimpah dari Allah? Dan ayatnya yang mana? Ya, ayatnya yang mana? Dan ternyata ini ayatnya, surat Nuh ayat 14. Wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Dan membanyakkan harta. Tuh, membanyakkan harta. Jadi Allah kepengen gitu ya. Jadi sebelum kita bahas dulu tentang rumah tangga, kalau misalkan ditanya gitu ya, siapa yang mau pengen duit banyak di sini? Ya semua pasti mengatakan, saya mau gitu kan. Siapa yang mau duit banyak? Kok saya ke-mute ya? Enggak kan? Oke, udah ya. Jadi ketika misalkan ditanya, siapa yang mau harta banyak? Saya gitu. Semuanya pengen. Tapi ketika ditanya gitu ya, di surat mana Allah menyatakan bahwa kita bisa dapat uang banyak gitu. Banyak yang kemudian berpikir gitu ya, kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak ada surat yang di Al-Qur'an yang kalau misalkan kita bisa dapat duit banyak. Ternyata ada Bapak Ibu. Nah ini ayatnya ya. Surat Nuh ayat 10. Surat Nuh ayat 12. Wa yamditkum bi amwal, dan membanyakan harta. Jadi Allah udah ngasih ketetapannya. Anda bisa kok dapat uang banyak, dan bukan cuma harta yang banyak saja, dan anak-anak wabanin ya. Dan anak-anak yang dimaksud di sini bukan hanya anak-anak biologis saja ya, tapi anak-anak cabang, anak-anak perusahaan, agen-agen, reseller yang semuanya produktif ya, yang semuanya menghasilkan gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada yang mungkin udah nikah 10 tahun, 5 tahun ya, belum Allah berikan anak. Allah udah pengen ngasih. Wong di sini dijelaskan di ayat ini ya, di ayat ini ya, di sini. Di ayat ini Allah bilang, dan membanyakkan harta dan anak-anak. Jadi Allah pengen ngasih anak kepada kita. Itu yang terjadi pada saya dulu ya. 2,5 tahun belum punya anak. Ya bagi sebagian besar orang 2,5 tahun mah terlalu cepat gitu. Masih terlalu cepat, masih terlalu dini untuk mengkhawatirkan ketidakberadaan anak. Tapi bagi saya 2,5 tahun itu waktu yang sangat lama. Kenapa? Karena saya itu anak terakhir Bapak Ibu. Saya itu anak terakhir, istri saya anak pertama. Jadi orang tua saya itu mengharapkan cucu terakhir dari saya
mertua saya mengharapkan cucu pertama dari kami. Akhirnya setiap momen ditanya, mana anak kamu? Mana? Kapan punya anak? Kapan punya anak? Selama 2,5 tahun. Ya mungkin bagi sebagian orang 2,5 tahun cepat. Bagi saya itu lama sekali gitu. Karena setiap acara ditanya, setiap ketemu ditanya. Bahkan yang sering nanya kan bapak saya dulu tuh. Ibu saya nggak terlalu sering nanya, bapak saya yang selalu nanya. Tapi kemudian meninggal lebih dulu ya tahun 2017 almarhum di tahun 2017, tapi saya belum ngasih cucu terakhir buat almarhum bapak saya. Itu jadi pukulan bagi saya. Tapi terus kemudian saya berpikir apa ya Allah nggak pengen ngasih saya anak gitu ya. Tapi kemudian saya teringat lagi dengan surat Nuh ayat 12. Dengan surat Nuh ayat 12 Allah pengen kok ngasih saya anak. Di ayat ini ya membanyakan harta dan anak-anak gitu. Anak-anak biologis, tapi bukan hanya anak biologis saja gitu. Nah, itu tadi yang saya katakan, mungkin di sini ada yang sedang berbisnis, mungkin ada yang sedang membangun bisnis dan segala macam, anak-anak cabang ya, agen-agen dan semuanya. Dan bukan hanya itu ya, dan mengadakan untukmu kebun-kebun. Tuh, udah dikasih harta, dikasih anak, dikasih kebun lagi. Dan nggak usah kamu yang siramin kebun itu, kata Allah. Aku yang siramin kebun itu. Dengan apa? Itu ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan dibilang, udahlah saya emang nggak apa-apa miskin aja. Wih, jangan seuzon dulu gitu. Jangan seuzon dulu. Allah udah janji. Allah udah janji kepada Anda, ya kepada semua kita, ya kepada siapapun yang memegang Al-Quran sebagai kitabnya, bahwa Allah akan membanyakan harta, anak-anak, kebun-kebun dan sungai-sungai. Ya, apa itu kebun-kebun dan sungai-sungai? Contoh, bayangkan Anda, gini. Kalau kebun ada sungai, Anda kan nggak perlu nyiram kan? Udah nggak perlu disiramin tuh. Udah ada sungai yang otomatis nyiramin itu kebun. Jadi Anda tinggal petik dan panen. Passive income. Enak banget kan? Itu ibaratnya bayangkan Anda punya bisnis. Anda punya bisnis, Anda lagi di kota Anda, uang masuk ke rekening, Anda lagi liburan ke luar negeri, uang masuk ke rekening. Anda ada di bisnis itu, uang masuk ke rekening. Anda lagi pulang dari bisnis itu, uang masuk ke rekening. Anda lagi bangun, uang masuk ke rekening. Anda lagi tidur pun uang masuk ke rekening. Itulah kebun-kebun yang ada sungai-sungainya. Jadi Allah udah ngasih jaminan di sini. Kalau pertanyaannya, percaya nggak? Gitu ya, percaya nggak? Kalau misalkan percaya, maka ayat ini untuk Anda. Kalau misalkan Anda percaya. Kalau misalkan Anda percaya dengan keajaiban berlimpah ini, gitu ya. Harta yang banyak, anak-anak, kebun-kebun, dan sungai-sungai. Kalau misalkan percaya. Yang jadi persoalan adalah, gimana kalau tidak percaya? Wassalam. Maka Anda tidak akan mendapatkan ini. Ayat ini bukan untuk Anda. Ya, kalau Anda tidak percaya. Tapi bagi Anda yang percaya, maka yuk, kita bismillah. Kita akan bisa mendapatkan ini semua. Ya, membanyakan harta. Karena gini Bapak Ibu. Kebanyakan konflik dalam rumah tangga. Hampir sebagian besar konflik dalam rumah tangga itu tentang harta. Ya kan? Ya, yang suaminya nggak kerja lah, yang istrinya kerja tapi penghasilannya jauh melebihi suami, kemudian dua-duanya penghasilan bagus tapi manajemen keuangannya tidak baik, kemudian ada penghasilan tapi kemudian hilang entah kemana, ya pokoknya hampir sebagian besar konflik dalam rumah tangga itu karena harta, betul nggak? Ya karena berpikir mindsetnya adalah hartanya terbatas. Karena mindsetnya hartanya terbatas. Tapi di ayat ini Allah jelasin betul-betul. Anda akan bisa mendapatkan. Nah, selanjutnya, gimana caranya mendapatkan keluarga idaman? Kalau tadi, selanjutnya ya, sebelumnya kita bahas surat Nuh ayat 12. Ya, catat ya, surat Nuh ayat 12. Di surat Nuh ayat 12 kita disebutkan bahwa kita akan mendapatkan ini, akan mendapatkan ini, akan mendapatkan ini, akan mendapatkan ini, gitu. Nah, tapi ada syaratnya, bos. Allah nggak akan ngasih begitu aja, ya. Tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya kalau kita penuhin syaratnya, Insya Allah Anda akan dapatkan. Ya, bukan insya Allah lagi, pasti. Bukan insya Allah lagi, pasti. Ya, pasti Anda akan mendapatkan. Loh, kok pasti Dokter Fikri? Karena gini Bapak Ibu, kalau Allah yang ngomong, ya, kalau Allah yang berfirman, itu pasti. Allah kan nggak mungkin ingkar janji nih, ya kan? Kan kita beriman kan kepada Allah. Kita beriman kepada Allah, kita yakin bahwa Allah nggak mungkin ingkar janji. Nah, ketika ini suara ada yang keluar ya suaranya ya, bentar. Saya mute dulu. Ya, oke. Jadi sampai mana tuh saya tadi? Sampai mana saya tadi? Sampai Allah tidak pernah ingkar. Iya betul.
Aduh maaf Bapak Ibu, saya tuh kalau misalkan ini memang saya sangat mudah teralihkan. Mudah teralihkan ini pikiran saya. Oke, jadi Allah tuh ketika Allah udah janji, maka itu pasti, datangnya tuh pasti. Nggak seperti janjinya manusia. Kalau janji manusia masih 50-50. Tergantung keyakinan kita kepada dia. Tergantung kepercayaan kita kepada dia. Tapi kalau misalkan Allah udah pasti. Jadi, itu ibaratnya gini, Anda masak air dengan api penuh di kompor tuh, ya. Anda masak air di kompor dengan api yang gede banget. Nah, pertanyaannya, dalam beberapa waktu kemudian, pasti mendidih atau insya Allah mendidih? Ya. Pasti mendidih atau insya Allah mendidih? Coba jawab. Pasti mendidih. Pasti mendidih. Pasti mendidih. Bukan insya Allah mendidih. Bukan. Insya Allah kali. Enggak ya? Iya. Enggak insya Allah. Pasti ya? Nah, Pasti mendidih. kalau ilmu sains aja pasti, lalu kenapa ilmu Allah kita masih ragu gitu? Kalau ilmu sains aja pasti, kenapa ilmu Allah masih kita bilang, insya Allah pasti insya Allah Allah bakalan kasih gitu? Pasti, itu pasti. Kalau syaratnya kita penuhin gitu. Nah, syaratnya apa? Nah, syaratnya yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, terkait dengan gimana caranya mendapatkan keluarga idaman. Nah, sama. Konsepnya sama, ayatnya pun sama. Ya, dalam surat Nuh tadi kita bahas di surat Nuh ayat 12-nya. Nah, sekarang kita naik dulu ke ayat 10. Ya, kita naik dulu ke ayat 10. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu. Ya, sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun. Nah, itu syaratnya. Itu syaratnya. Mohon ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Di ayat selanjutnya, niscaya Dia akan mengirimkan kepadamu hujan kepadamu dengan lebat. Ya, akan mengirimkan kepadamu hujan dengan lebat. Jadi bukan rintik-rintik Bapak Ibu, lebat, banyak gitu ya. Nah, hujannya berupa apa? Berupa itu yang di ayat 12. Jadi hujannya berupa harta yang banyak ya, dihujani dengan harta, dihujani dengan anak-anak, dihujani dengan kebun-kebun dan sungai-sungai. Gitu. Jadi inilah ayat yang menyatakan bahwa kalau mau kaya, ilmunya berbeda dengan di luar sana. Kalau ilmu barat Bapak Ibu ya, mungkin di sini ada yang sering gitu ya baca ilmu-ilmu barat gitu ya, bukunya The Secret, Rhonda Byrne gitu ya, atau Napoleon Hill, Think and Grow Rich gitu, berpikir dan bertumbuh jadi kaya. Kemudian mereka atau jangan baca buku deh yang kita pelajarin selama ini gitu ya. Kalau mau kerja, kalau mau dapat duit kerja, kalau mau dapatkan rezeki kerja gitu, kan begitu selama ini kita. Dari kecil gitu ya sampai kita dewasa, sampai kita usia sekarang, kita selalu dididik gitu ya. Kalau mau dapatkan rezeki kerja gitu, kerja gitu. Wah, nggak tidur kerja terus gitu. Akhirnya kalau nggak kerja nggak dapat duit, kalau nggak kerja nggak dapatkan uang. Itu ilmu barat, ilmu yang nggak kenal sama Allah. Ya, ilmu yang nggak kenal sama Allah itulah seperti itu. Tapi untuk ilmu yang kenal sama Allah, untuk dapatkan rezeki sederhana. Untuk mendapatkan rezeki sederhana, mohon ampun, selesai. Ya, itu syaratnya. Jadi masih butuh kerja nggak? Sabar ya, itu pembahasan lain. Jadi gini, ngapain kerja kalau bikin dosa? Ngapain bisnis kalau bikin dosa? Ya, ada yang kemarin bilang begini sama saya. Dok, saya lagi berantem sama suami saya. Saya tanya, kenapa? Kenapa persoalannya? Iya dok, saya ini punya bisnis. Dan dengan bisnis saya ini dok, saya bisa membantu ribuan ibu rumah tangga di luar sana. Saya bisa membantu mereka yang awalnya mereka nggak punya uang, yang awalnya mereka mengais-ngais, tapi dengan bisnis saya, ibu-ibu rumah tangga itu saya naikkan derajatnya. Wah, ada begitu banyak orang-orang seperti itu. Terus saya tanya, oke, persoalannya di mana Bu? Persoalannya Dokter Fikri, suami saya gitu ya nggak setuju. Suami saya nggak setuju saya bisnis. Terus ya akhirnya saya setiap hari berantem sama suami saya. Akhirnya saya berantem sama suami saya gitu. Gara-gara suami saya tidak mengizinkan saya untuk berbisnis. Padahal ini kan untuk kebaikan. Ini kan untuk membahagiakan orang lain di luar sana, untuk mengangkat derajatnya. Saya tanya, Bu, mohon maaf nih. Mohon maaf, yang penting yang mana? Yang penting yang mana saya bilang? Apakah orang di luar sana ataukah suami ibu? Terus dijawab, ya dua-duanya penting dok. Iya,
Kalau dua-duanya penting, coba yang mana yang lebih penting? Dia mikir tuh. Suami sih dok. Nah itu dia. Itu dia. Lah kalau misalkan yang paling penting adalah suami, kemudian eh kalau yang paling penting adalah suami, ya udah pentingin suami aja dulu. Suami suka nggak dengan apa yang kita lakukan? Kalau suami nggak suka dengan apa yang kita lakukan, kemudian menyuruh untuk berhenti, ya sudah taatin itu, gitu. Dan bisa jadi itulah yang menjadi perisainya. Karena si ibu itu bilang gitu ya, akhir-akhir ini bisnisnya nggak bagus. Akhir-akhir ini bisnisnya tidak bagus. Nah, itulah yang jadi perisainya, gitu. Itu yang jadi perisai rezekinya. Sehingga sudahlah perisai terhadap bisnisnya yang tidak bagus, perisai rezeki terhadap si suaminya, gitu ya. Artinya hubungan dengan suaminya tidak baik, gitu. Nah, maka apa yang harus dilakukan supaya membuka itu semua? Apa yang harus dilakukan supaya berjalan dengan baik lagi? Maka simple, mohon ampun. Udah itu rumusnya gitu ya. Untuk orang-orang yang kenal sama Allah, rumusnya sederhana, mohon ampun kepada Allah, ya. Nah, kemudian di sini mungkin ada yang tidak percaya, ya masa begitu ilmunya? Masa ya kita cukup mohon ampun kemudian uang banyak gitu. Masa ya kita harus tetap kerja dong, Dok. Kita harus tetap bisnis dong. Masa ya cuma minta ampun saja? Coba lihat di ayat ke-13-nya. Coba lihat di ayat ke-13-nya, mengapa kamu tidak percaya? Jadi Allah udah ngasih tahu tuh gitu ya. Allah di ayat 13 Allah udah meramalkan manusia bakal nggak percaya dengan ayat 10, 11, 12. Makanya dikasih ayat 13. Deng, mengapa kamu tidak percaya? Maka Bapak Ibu udah tidak ada alasan bagi kita ya untuk tidak percaya dengan ilmu ini. Nah, terkait dengan mungkin di sini ada yang barusan ikut gitu ya. Maksudnya perisai itu apa sih gitu ya? Maksudnya perisai itu apa sih? Nah, gini Bapak Ibu. Jadi saya analogikan gitu ya. Saya analogikan hujan itu dengan rezeki ya. Jadi hujan itu dengan rezeki itu seperti hujan yang lebat ya. Jadi cara masuknya rezeki itu seperti hujan yang lebat, datang dari atas turun ke bawah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau air lebat, hujan lebat dari atas turun ke bawah, kita kan di bawah nih ya. Kita kan di bawah. Hujan turun nih dari atas ke bawah. Secara logika, kita basah nggak? Pastinya basah ya. Pastinya basah. Tapi ternyata ada segolongan orang yang tidak basah, ya, yang nggak kena airnya, yang tidak kena airnya. Mohon maaf, saya cadel. Pasti ada beberapa yang tidak kena airnya, yang nggak basah. Siapa dia? Karena dia berlindung di balik perisai. Ya, ada hujan lebat, dia pakai payung, ya, berlindung di balik payung, berlindung di balik atap rumah, berlindung di balik mobil. Dia nggak akan dapatkan rezekinya. Dia nggak akan dapatkan hujan lebatnya. Yang dia dapatkan cuma tetesannya saja. Ya, dia cuma dapatkan tetesannya saja. Maka begitu pula dengan cara masuknya rezeki datang kepada kita. Cara masuk rezeki datang kepada kita sama seperti hujan lebat dari atas turun ke bawah. Kalau ada rezeki lebat dari atas turun ke bawah, rezeki lebat nih datang dari atas turun ke bawah. Kita kan di bawah nih. Secara logika kita pasti kena rezeki dong. Ya, kalau mau pakai logika, kita pasti kena rezeki. Bukan cuma kena, kelelep sama rezeki, banjir sama rezeki. Tapi ternyata ada segolongan orang yang dia memasang perisai. Ya, dia di bawah, kemudian dia memasang perisai. Sehingga rezeki turun, dia tidak dapat karena dia berlindung di balik perisai. Nah, harusnya kalau mau mendapatkan airnya, kita kembali dulu ke hujan, ya. Kita kembali dulu ke hujan. Kalau misalkan ada hujan lebat dari atas turun ke bawah, gimana caranya supaya kita basah? Ya, caranya supaya kita basah, buka perisainya. Karena kita di bawah, di atas kita ada perisai, maka airnya tertampung di atas. Dia nggak akan turun ke bawah. Dia nggak akan membasahi kita. Maka cara supaya kita bisa basah, maka caranya adalah buka perisai. Coba semua tangannya ikutin ya. Coba semua tangannya ikutin ya. Saya sambil lihat nih di sini bentar ya. Oke, semuanya tangan ya ngikutin ya. Gimana caranya supaya kita basah? Buka perisai. Semuanya sekali lagi. Bagaimana caranya kita basah dengan air hujan? Buka perisai. Nah, itu caranya. Terus gimana dengan rezeki? Maka caranya sama. Gimana caranya supaya kita dapatkan rezeki? Buka perisai. Gimana tangannya? Gimana caranya supaya kita mendapatkan rezeki berlimpah? Buka perisainya. Oke. Nah, begitu caranya Bapak Ibu. Simple sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan kita pengen mendapatkan rezeki berlimpah gitu ya, nggak perlu kerja keras, nggak perlu kerja cerdas, apalagi kerja menindas gitu. Jadi
cukup buka perisai, ya. Nah, kemudian jadi itu ya, itu ilmu yang kenal sama Allah. Jadi air yang berlimpah turun dari atas ke bawah pasti semua basah, tapi ada yang tidak mendapatkan airnya. Nah, siapa mereka? Orang yang memasang perisai. Dan bagaimana caranya agar dapatkan airnya? Maka membuka perisainya. Nah, sekarang pertanyaannya, perisai itu apa? Nah, perisai itu terjawab di surat Nuh ayat 10. Kenapa Allah minta ampun? Kenapa Allah pengen kita minta ampun kepada Allah? Karena dosalah perisai kita. Ya, karena dosa adalah perisai rezeki kita. Ya. So, Bapak Ibu, bagaimana dengan keluarga, dengan pasangan kita, ya? Bagaimana dengan keluarga idaman? Ketika Anda mau mendapatkan keluarga dan pasangan idaman, itu adalah salah satu rezeki terindah. Jadi ketika belajar ilmu magnet rezeki, pasti yang Anda bayangkan bukan cuma Anda pengen rumah kan? Bukan cuma Anda pengen mobil gitu, bukan cuma Anda pengen villa, bukan cuma Anda pengen bisnis Anda meningkat, tapi yang ada dalam satu bayangan Anda di kepala Anda. Kemarin di hari Jumat kita udah sama Pak Arif ya, kita udah belajar law of projection, bahwa apa yang kita pikirkan itu akan menjadi nasib kita, ya. Apa yang kita pikirkan yang akan menjadi kenyataannya. Nah, ketika kita belajar magnet rezeki, kita pengen nih menarik rezeki, kita pengen jadi magnet bagi rezeki. Dan tentu saja salah satu di dalam kepala kita adalah kita pengen memiliki keluarga terbaik. Kita pengen memiliki keluarga idaman. Dan itu adalah salah satu rezeki terindah. Ya. Dan itu yang mesti kita kejar Bapak Ibu. Itu yang mesti kita perjuangkan. Bukan hanya pekerjaan yang bagus, bisnis yang bagus, tapi keluarga yang baik. Keluarga atau pasangan yang idaman. Mungkin di sini ada yang belum mendapatkan jodoh gitu ya. Pengen mendapatkan jodoh terbaik. Maka caranya sama. Rumusnya sama. Buka perisai rezeki. Ya. Buka perisai rezeki. Apapun rezeki yang pengen Anda dapatkan. Ya. Mau sehat, mau anak soleh, mau anak soleha, sahabat di mana-mana, wafat husnul khotimah. Ya. Rumusnya sama. Buka perisai rezeki. Nah, jadi sekarang. Apa perisainya Anda? Dalam rumah tangga Anda, apa perisainya Anda? Coba Anda Anda tulis di kolom komentar mungkin boleh ya. Kira-kira apa perisainya Anda dengan pasangan Anda? Mungkin di sini ketika Anda berlaku sebagai suami gitu ya, atau Anda berlaku sebagai istri, coba kira-kira perisainya Anda terhadap pasangan Anda apa? Misalkan saya sebagai seorang suami, maka apa perisai saya terhadap istri saya? Begitu juga istri saya ketika saya tanya, Mi, kamu kan istri, kira-kira apa perisai kamu terhadap aku gitu. Berarti perisainya dia terhadap suaminya. Nah, itulah selama perisai itu masih ada Bapak Ibu, selama perisai itu masih ada, wajar saja kalau kita tidak mendapatkan keluarga idaman. Ya. Wajar saja kalau kita tidak mendapatkan keluarga idaman dan mengidam-idamkan seseorang di luar sana. Nah, itu yang jadi persoalan. Ya, itu yang jadi persoalan. Ketika pasangan kita tidak bisa menjadi idaman buat kita, maka dia mencari idaman di luar sana. Maka hati-hati, ya. Hati-hati. Nah, nih, suami belum ridho, kecewa, kesel dengan suami, saya belum bisa taat setaat-taatnya, tidak bersefaham, astagfirullah wa tubu ilaih. Gimana jika suami nggak tanggung jawab, Dok? Apa itu perisai juga? Nah, itu perisainya si suami terhadap istri. Ya, sering marah dan debat, kadang ngebantah sama suami, yes. Dan segala macam Bapak Ibu, ya. Nah, Anda udah bisa jawab kan akhirnya. Anda bisa jawab akhirnya. Tapi ya sebenarnya ya apa aja sih perisai rezeki dalam rumah tangga? Sebenarnya banyak Bapak Ibu, ya. Banyak sekali, ya. Dan itu harus dibahas dalam 3 level yang berbeda. Jadi ibaratnya kita pengen ngupas bawang, ya. Ibarat kita pengen ngupas bawang. Kita pengen masak bawang, gitu ya. Kita pengen masak bawang. Dan kebetulan bawang itu habis jatuh di lumpur. Kita pengen masak bawang. Tapi bawang itu jatuh di dalam lumpur. Kemudian kita pengen bersihkan. Ketika kita pengen bersihkan, kita lepasin satu lapis, belum selesai. Ya, kita lepasin satu lapis belum selesai. Kita lepasin lagi lapis kedua. Kemudian kita lepasin lagi sampai lapis ketiga. Ketika lapis ketiga kita lepasin, maka disitulah sudah benar-benar bersih. Nah, itu juga Bapak Ibu yang mesti perisai rezeki dalam rumah tangga yang mesti kita selesaikan. Jadi ada 3 level, ya. Kalau misalkan tadi di sini Anda bilang ada yang marah-marah pada suami, tidak nurut sama suami, kadang ngebantah gitu ya, sering marah gitu ya. Rata-rata sering marah semua ya. Anda pemarah ya. Mohon maaf ya, mohon izin bercanda ya. Tapi rata-rata pada marah-marah semua nih.
Enggak, Dok, enggak. Oh enggak ya, alhamdulillah. Tuh, suka marah kalau nggak didengar, kesel sama suami, kalau suami belum mau sholat. Dulu sebelum kenal MR nggak nurut ngomong sama suami. Ini baru segelintir apa ya? Masih sebagian kecil Bapak Ibu ya. Masih sebagian kecil dari perisai-perisai rezeki kita. Nah, kalau misalkan kita betul-betul pengen menjadi keluarga idaman gitu ya, mendapatkan keluarga idaman, pasangan kita adalah pasangan idaman kita seidam-idamnya gitu, yang kita idam-idamkan dari dulu, dan dialah saat ini yang ada di depan kita gitu ya. Nah, kemarin saya cerita sedikit Bapak Ibu. Saya mau coba di sini ada nggak orang yang saya cari. Nah, ada. Jadi di sini ada namanya Bu Arifah. Ya, di sini ada yang di sini ya, dari 289 orang ini salah satunya ada yang namanya Bu Arifah. Bu Arifah ini adalah sahabat saya di Masamba ya. Saat itu kemarin saya bikin acara super training 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam di Masamba saat itu. Di Masamba tuh Sulawesi Selatan, 10 jam dari Makassar. Saya di Makassar, dia 10 jam dari tempat saya. Bu Arifah ikut dengan suaminya. Bu Arifah ikut dengan suaminya. Coba mana nih Bu Arifah ya? Jadi saya cari dulu nih Bu Arifah. On kamera nggak? Kayaknya nggak on cam ya? Ya, Leo izin on video. On video On mana kamera. nih orangnya nih? Off kamera, Bu. Oh, izin off kamera. Oke. Ya, seandainya on kamera saya tampilkan mukanya. Jadi Bu Arifah ini ngikut sama suaminya jadi peserta. Beliau, Bu Arifahnya panitia, tapi merangkap sebagai peserta. Suaminya ikut. Awalnya suaminya juga setengah hati gitu ikut magnet rezeki. Ya seperti kebanyakan para suami. Duduk di belakang kayak begini gitu ya. Gitu. Saya ngomong dia kayak gini gitu. Tapi akhirnya kemudian setelah 2 hari belajar ilmu magnet rezeki, dibahas habis sampai 3 level yang saya sebutkan tadi gitu ya. Saya bahas habis itu semua 3 level itu. Kemudian pulang-pulang gitu ya. Awalnya ya Bu Arifah cerita, itu suaminya dulu sering ngomel gitu ya, sering ngomel, kemudian ya pokoknya gitulah gitu ya. Terus suaminya yang ngomong setelah selesai acara super training magnet rezeki, suaminya ngomong begini, Bu, udah lamanya kita nikah, tapi kenapa kayak barusan saya jatuh cinta ini, Masya Allah. Jadi udah lama kita menikah, tapi kenapa saya barusan saya jatuh cinta ini sekarang, Masya Allah. Sampai sebegitunya Bapak Ibu. Akhirnya inilah magnet rezeki bisa menghadirkan pasangan idaman gitu, bisa menghadirkan suami idaman, istri idaman ya. Yang saya heran, loh kok ya baru sadar. Dia bilang, kemana aja selama ini Pak? Bu Arifah bilang, Bapak selama ini kemana aja gitu. Iya Bu, kemana aja saya selama ini ya. Ternyata Masya Allah kok saya barusan jatuh cinta sekarang. Coba Bapak Ibu. Masya Allah. Dahsyat sekali ya. Nah sekarang siapa yang mau suaminya seperti itu? Katakan saya. Saya, dokter. Masya Allah. Alhamdulillah sudah begitu, Dok. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih begitu ya? Alhamdulillah semakin baik. Semakin baik ya. Ijab kabul berapa kali tuh kemarin? Siap, Dok. Oh, tuh Bu Arifahnya muncul ya. Jadi setelah pulang dari super training magnet rezeki 2 hari 1 malam gitu ya, langsung jadi pengantin baru, Masya Allah. Ijab kabul yang ketiga kalinya kayaknya itu, Dok. Ijab kabul untuk ketiga kalinya ya. Keren. Dan ini Bapak Ibu, ini efek ketika dibahas tuntas tuh semua perisai-perisai rezeki dalam rumah tangga gitu ya. Nah, dan memang itu mesti dibahas untuk 3 level ya. 3 level yang berbeda. Nah, cuma 3 levelnya tuh di mana ya? 3 levelnya di mana? Level yang pertama adalah di dalam pikiran kita. Level yang kedua adalah di dalam hati kita. Ya, dalam hal ini adalah perasaan. Level yang ketiga adalah di dalam niatnya kita. Jadi kalau misalkan kita bisa selesaikan ketiga hal ini Bapak Ibu ya, kita bisa bahas tuntas ketiga ini ya, kita bahas semua perisai-perisai rezeki dalam rumah tangga di 3 level ini, di level pikiran, level perasaan, dan level niat kita, maka insya Allah Anda akan menjadi pengantin baru selama-lamanya. Nah, cuma mohon izin Bapak Ibu ya, karena waktunya juga terbatas untuk webinar kali ini, jadi saya tidak menjelaskan itu di sini ya. Jadi saya menjelaskan di kelas selanjutnya. Nah,
Saya mau tanya di sini, mau pasangan lengket terus seperti magnet nggak? Jadi jauh-jauh, jadi pasangan tuh nggak bisa jauh-jauh gitu dari Anda, ya. Lengket terus sama magnet, ya. Lengket terus kayak magnet, mau semua ya, Masya Allah. Nah, jadi gini, gimana caranya? Gimana caranya supaya pasangan kita tuh lengket terus sama kita kayak magnet, ya? Nah, jadi gini, ibarat magnet Bapak Ibu, Anda itu kutub utara. Anda itu kutub utara. Jadi gini, saya gambarkan gini ya. Ibarat ini Anda nih. Ya, ini ibarat ini Anda. Ini pasangan Anda, ya. Nah, ini Anda kalau magnet ketemu kutub yang berlainan itu baru sefrekuensi. Misalkan utara ketemu sama selatan, ya. Utara ketemu sama selatan, maka cocok. Frekuensinya sesuai, maka dia akan tarik menarik. Lengket terus dia tuh. Tapi kalau misalkan utara ketemu utara, dia akan menjauh, ya, tidak sefrekuensi. Nah, bayangkan ini Anda kutub utara, gitu ya. Kemudian pasangan Anda kutub selatan. Anda di utara, pasangan Anda di kutub selatan, maka akan terus menempel terus seperti magnet. Udah gak akan bisa lepas dari Anda tuh, ya. Udah itu namanya pelet alami. Masya Allah. Bercanda ya. Tapi udah kayak udah kayak apa ya? Udah kayak tersihir gitu kepada Anda, lengket terus. Karena apa? Karena frekuensinya cocok, ya. Yang satu utara, yang satu selatan, maka akan nempel terus. Nah, selama ini Bapak Ibu, kenapa bisa ada lelaki idaman, pria idaman, apa sih? Nah, Pil dan Lil ya. Pil, pria idaman lain. Will, wanita idaman lain. Kenapa bisa ada Pil dan Will? Karena dia tidak membangun kesamaan. Ya, dia tidak membangun frekuensi yang sesuai. Suaminya utara, istrinya utara. Udah. Saling tolak menolak. Sihir syar'i. Inilah magnet rezeki. Sihir syar'i. Jadi utara, ketemunya mau utara. Udah, dia nggak akan bisa. Udah nggak betah tuh di rumah gitu. Nah, gimana caranya supaya pasangan Anda betah gitu ya di rumah? Maka jadikan Anda utara, dia selatan. Anda utara, dia selatan, maka lengket terus gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan frekuensi rezeki, ya. Frekuensi rezeki keluarga idaman. Maka jadilah magnet bagi pasangan Anda. Jadilah magnet. Jangan jadi apa ya? Jangan ya jadilah magnet gitu ya. Jadi magnet yang sesuai. Udahlah kita magnetnya kagak sesuai, kita jadi api lagi. Udah magnet kita kagak sesuai. Udah magnetnya nggak sesuai, dia utara kita utara, kemudian setiap hari kita jadi api, Bapak Ibu, dia kepanasan sama kita. Akhirnya dia mencari es di luar sana gitu ya. Maka jadilah magnet bagi pasangan Anda supaya pasangan Anda tuh lengket terus gitu. Nah, jadi caranya apa? Anda sesuaikan frekuensi Anda. Dia pikirannya apa, pasangan Anda pikirannya apa. Nah, tadi kan saya bahas ada 3 level kan? Tunggu sebentar. Tadi kan saya bahas ada 3 level. Kita akan membahas di 3 level yang berbeda. Dan itu 3-tiganya adalah tingkatan yang apa ya, kalau saya bilang sih mutlak mesti dibahas. Kalau misalkan kita pengen betul-betul mendapatkan keluarga idaman. Jadi, misalkan si suami dia membahas di level pertama saja. Ya. Tapi si istri membahas di level pertama, bukan membahas saja, tapi tuntas di level pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini frekuensinya sesuai nggak? Nggak sesuai. Frekuensi rezekinya nggak cocok. Maka supaya cocok, si suami juga harus membahas sampai level kedua, sampai level ketiga. Nah, kalau begini udah cocok nih. Gitu ya. Ibarat magnet udah sesuai, yang satu utara, yang satu selatan, atau yang satu selatan, yang satu utara gitu. Frekuensinya cocok gitu. Tapi kalau misalkan si istri membahas level 1, level 2 sampai level ketiga, si suami 0 gitu. Enggak dapat. Ya, enggak dapat. Apalagi udahlah si suami 0, si istri yang awalnya udah tuntas di 3 level berbeda ini jadi 0 lagi gitu. Kurang paham ya? Iya. karena kita memang belum membahas itu di level pikiran kita gitu ya, level perasaan kita dan level niat kita. Itu mesti kita ubah semua. Pikiran kita terhadap pasangan kita seperti apa? Perasaan kita terhadap pasangan kita seperti apa? Niat kita terhadap pasangan kita seperti apa? Jadi ketika kita sudah mempelajari ilmunya gitu ya, kita akan bisa lebih menarik dia untuk
ada terus buat kita, lengket terus buat kita, karena kita bikin frekuensinya sesuai. Itu loh, ini paham gak sih? Paham, Dok. Paham ya? Yang lain gimana? Paham, Apa Dok. ada yang nanya. Apa nama jurusnya? Jurusnya yaitu frekuensi rezeki. Ya, frekuensi rezeki. Nah, jadi gini. Jadi intinya ini Anda, ini pasangan Anda. Itu mesti sefrekuensi, ya. Apa yang dia pikirkan dengan apa yang Anda pikirkan itu mesti sama. Apa yang dia rasakan dengan apa yang Anda rasakan itu mesti sama. Apa niat Anda dengan niat pasangan Anda itu mesti sama. Itu yang namanya sefrekuensi. Ketika udah sama di 3 hal itu, pikirannya sama-sama gitu ya, perasaannya sama, niatnya sama, maka inilah menjadi kutub yang sesuai. Magnet yang kutubnya sesuai, dan itu yang akan kemudian menjadikan pasangan Anda lengket terus sama Anda. Gitu. Ya. Nah, cuma mohon izin Bapak Ibu ya. Yang belum paham dengarkan saja nanti paham. Cuma mohon izin gitu ya. Karena ini berkaitan dengan 3 level itu yang kemudian pembahasannya panjang. Jadi saya tidak bisa membahas itu di sini ya. Saya akan membahas itu di kelas lanjutan. Nah, baru tapi tetap mau ikut, Masya Allah. Juga, ya. Masya Allah. Ya, jadi insya Allah kita akan bahas tuntas di sana 2 hari 1 malam kita menginap, dan bagi yang datang bersama dengan pasangan ya, kami akan servis dengan pelayanan terbaik kepada Anda. Masya Allah. Dok, Mas Hamba kapan, Dok? Apa? Mas Hamba kapan buat lagi, Dok? Mas Hamba nantilah. Kita kan kemarin udah Mas Hamba, sekarang kita jalan-jalan dulu ke Bogor ya. Ayo kita jalan-jalan ke Bogor. Insya Allah, ya. Kak. Sebenarnya mau ikut, Tirti juga mau ikut, cuman kendalanya di si kecil. Insya Allah itu kalau Allah bisa mengizinkan mah bisa lah. Ya, Insya jadi Allah. LOP saja ya, LOP bisa berangkat. Ridho suami sudah dapat. Pikirkan duitnya, pikirkan hajatnya. Ya, jadi di sini mungkin gitu ya, di sini mungkin, aduh Dok, itu 1,8 juta 1 orang, 3 juta berdua, saya nggak punya duit, gini Bapak Ibu. Dok, itunya sudah nggak dipikir, Dok. Tunggu dulu, Bu Aisyah mungkin nggak pikir, yang lain masih berpikir. Sabar. Sudah narik itunya, narik jangan tarik uangnya, tarik. Jangan pikirkan uangnya, pikirkan tarik keinginannya. Nah, tunggu, ini Bu Arifah udah muncul nih di kamera nih. Assalamualaikum Bu Arifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kemarin pengalamannya? Assalamualaikum Ustaz. Tanya dia dong langsung. Tanya dia langsung dong. Nah, ini saksinya nih. Tuh, saya hadirkan saksinya ya. Menjadi pengantin baru lagi ya. Masya Allah. Gimana perasaannya setelah super training kemarin, Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz. Dok. Gimana? Bahagia luar dalam itu, Dok. Jadi, bahagia luar dalam ya, Masya Allah. Ijab kabulnya sampai berapa kali? Sakit sabdunya gitu, Dok. Nah, mau kami pergi ke Bogor lagi, sambung. Sudah dari Majene. Dari Majene mau lagi ke Bogor. Sudah di Majene. Jadi insya Allah nanti kita ketemu lagi di Bogor ya, berdua ya, Ustaz ya, sama Bu Arifah ya, Masya Allah. Sampai ketemu, barakallah ya, untuk Ustaz Akram dan Bu Arifah ya. Ini saksinya Bapak Ibu ya, ketika betul-betul melaksanakan ilmu magnet rezeki, kemudian diaplikasikan dengan baik, maka suami istri menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, mudah-mudahan Anda juga bisa mendapatkan hal yang sama ya, bukan hanya Bu Arifah dan Ustadz Akram saja yang merasakannya, tapi Anda semua akan merasakan hal yang sama. Amin. Ya Allah. Cuma mungkin di sini Anda yang ada yang bertanya, Dok, kalau datang sendirian gimana? Pasangan saya nggak bisa ikut gimana dong? Ya nggak apa-apa. Seperti yang tadi kita bahas di awal ya, nafsi-nafsi, diri sendiri aja dulu ya, diri sendiri dulu kita perbaikin. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas antusiasme Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ada tanya jawab nggak nih? Kalau misalkan ada tanya jawab, saya kembalikan kepada MC kita, Mas Budi Bahtiar. Baik, alhamdulillah. Mungkin 10 menit lagi ya, Pak Dokter, untuk tanya jawab. Siap. Monggo, mungkin tanya jawab bisa via kolom chat ya, biar nanti kita ini biar cepat. Nanti kalau di chat kan bisa di review, dan nanti kalaupun belum kejawab bisa dijawab di Facebook. Monggo, ada yang mau bertanya Bapak Ibu semuanya, silakan.
Atau sudah pada jelas semuanya ya? Kayaknya ada yang nanya tuh di kolom apa di raise Chat hand. ya? Oh, di raise hand. Oh, Bu, ini ya Bu Alismiati dan Pak Syakur Yogja ya. Pak Baik, Syukur. mungkin Syakur pas nih ya, ada ibu-ibu, Bapak mungkin doa aja kali ya, dok, karena udah malam. Siap. Mungkin Bu Alismiati dipersilakan untuk bisa ini buka suara. Bu Alismiati. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Alismiati yang Makassar ini kan? Iya dok, saya siap. Bu Ismi, Masya Allah. Kemarin ikut di THMR saya nih. Ya, gimana Bu Iya. Ismi? Apa nih? Saya mau ditanya atau saya yang bertanya dok? Lah, Bu Ismi angkat tangan mau bertanya atau mau ditanya? Bertanya atau mau ditanya? Oh, tadi itu sebenarnya saya mau nyapa, tapi kalau misalnya disuruh bertanya saya mau bertanya, kalau mau ditanya juga saya siap ditanya. Masya Allah, mentalnya udah kuat nih untuk ditanya ya. Gimana Bu Ismi, ada yang mau ditanyakan nggak? Ini dok, saya nggak apa-apa keluar dari tema, nggak apa-apa ya dok? Boleh. Iya, saya kan kemarin yang ada cerita testimoni itu saya balik lagi ke -4 dok, itu mempertahankan bisa tetap di +2 apa +4 begitu, bagaimana ya dok kalau lingkungan tidak mendukung gitu? Oke, ini pertanyaan tentang spiritual matter ya. Insya Allah nanti di super training for couple ini kita akan membahas juga tentang spiritual matter Bapak Ibu ya. Kita akan membahas -8 apa, -7 sampai ke +8 dan di mana solusinya. Jadi ketika misalkan kita udah ada di zona minus gitu ya, maka caranya adalah ya tidak ada cara lain supaya tidak ada jalan lain kecuali menaikkan ke zona plus gitu ya. Nah, gimana caranya supaya menaikkan ke zona plus? Coba lihat, tekan tombolnya ya. Kan kemarin diajarin sama Pak Nas. Tekan tombolnya. Tombolnya apa? Doa. Doanya apa? Ya Allah muliakan dan bahagiakan. Jadi ngelihat orang gitu ya, ngelihat orang yang mungkin berkaitan dengan persoalan kita, tekan tombolnya, ya Allah muliakan dan bahagiakan dia. Ya Allah muliakan dan bahagiakan dia, kayak gitu. Jadi ketika kita sudah seperti itu, insya Allah kita akan cepat naik kepada +6. Dan memang itu mesti dilatih Bu Ismi ya. Itu mesti dilatih. Kalau misalkan memang kita nggak terbiasa, maka tidak mudah. Tapi kalau kita udah terbiasa, insya Allah jadi lebih mudah, ya. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab Bu Ismi ya. Terjawab nggak? Siap dok. Terjawab? Ya. Terjawab ya. Terjawab. Kalau nggak terjawab, nanti kita lanjut via WhatsApp. Oh iya, siap dok. Oke. Selanjutnya Pak Syakur. Monggo Mas Syakur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rencana ikut 1 aja, Dokter. Yang mau tanyakan, apakah itu ada rekaman ulang gitu apa? Untuk yang ini ya? Ya untuk ML Couple. Yang ini atau yang nanti training di Bogor? ML Couple nanti yang secara yang di Bogor. Iya. Oh, kalau itu kan offline. Kalau offline ya kalau mau ngulang terus silahkan Pak Syakur nanti bawa kamera dengan kapasitas 1 terabyte. Pasang tripod, rekam silahkan. Atau mau rekam audio boleh ya. Rekam audio lah. Ya, yang penting Pak Syakur ya, yang penting tidak untuk disebarluaskan ya. Kenapa tidak untuk disebarluaskan? Karena ilmu itu eksklusif kepada orang yang telah berjuang ya. Kan nanti Pak Syakur kalau datang gitu ya berjuang waktu, mengorbankan waktu, tenaga bahkan biaya. Nah, ilmu ini eksklusif kepada orang yang telah berjuang. Jadi nanti Pak Syakur kalau misalkan datang kosongin tuh memori handphone gitu ya. Silakan rekam sebanyak-banyaknya untuk diulang kembali. Insya Allah boleh. Kalau untuk istri di rumah kita sebarkan untuk istri boleh nggak? Kalau untuk istri ya boleh lah kalau untuk istri yang tidak boleh kalau di luar dari keluarga inti lah. Kan kalau sama istri Pak Syakur nanti masih bisa ngebimbing gitu kan. Tapi kalau misalkan disebarin ke sepupu gitu ya, ke keponakan, ke tante. Nah, nanti kalau misalkan dia ada
ada apa-apa nanti Pak Syakur udah nggak bisa handle gitu ya, nanti dibilang wah ilmu apa nih, ilmu magnet rezeki gitu. Kalau adik-adik saudara yang saya sarankan untuk keluarga inti dulu deh, untuk istri gitu ya. Ya, jadi yang penting bisa menghandle dengan baik. Di luar itu tidak saya sarankan ya, karena kalau misalkan memang mereka mau belajar, ajak aja nanti kalau misalnya ada acara selanjutnya gitu ya, ajak untuk kita belajar bersama. Energinya jauh lebih baik kalau belajar bersama ya. Kurang lebih begitu Pak Syakur. Ya, alhamdulillah. Jadi ikut ya nanti ya ke Bogor ya. Insyaallah, Alhamdulillah, insyaallah. Saya ngelihat Pak Syakur cuma di Facebook aja. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu Pak Syakur ya di Bogor. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah, barakallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Itu udah jam 1.25. Bisa nyuap. Ada beberapa juga di kolom juga pertanyaan, sepertinya melalui ini kali ya, WA atau gimana saja, karena udah malam, kita sudah mau close. Ya. Sudah, jadi nanti atau bisa via ini ya, ke via admin ya, ada atau Mbak aja Mas Bilar bisa, udah ada nomornya. Jadi silakan Mbak Ibu semua tadi yang chat, yang ingin bertanya silakan nanti bisa melalui admin. Nanti insya Allah akan dijawab oleh Dr. Fikri melalui WA ya, Ustaz ya. Betul, ya? Jadi boleh kalau misalkan ada yang di sini, mungkin di sini ada yang bertanya gitu ya. Banyak yang bertanya nih. Bu Dwi Ismayanti, Bu Lia Yulia, Marlina Dwi Pratiwi dan segala macam. Jadi kirimkan aja pertanyaannya ke admin ya, ke Mbak Ayu. Nanti Mbak Ayu akan teruskan kepada saya. Nanti saya akan jawab via voice note ya. Jadi nanti akan saya jawab semuanya. Insya Allah. Alhamdulillah, barakallah. Luar biasa memang Dr. Fikri ini. Oh ya, untuk 2 hari training ya, magnet rezeki per couple, nanti juga Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan soft copy materi ya, plus modulnya, dan juga sertifikat ya, terus juga penginapan yang spesial, dan juga ada buku dan dapat kaos magnet rezeki. Jadi insya Allah luar biasa ini Bapak Ibu semua, investasi buat bagaimana keluarga Sakinah itu adalah luar biasa lah buat jangka panjang. Jadi ya mari mudah-mudahan Bapak semuanya mudah-mudahan selalu ya untuk bisa ikut. Baik Bapak semuanya, alhamdulillah. Saya juga belum ingat tadi juga menyapa, ada di Facebook juga live ya, di Magnet Rezeki Official. Jadi Bapak Ibu semuanya yang ingin mengulang materi hari ini bisa dilihat di Facebook ya, di Facebook Magnet Rezeki Official. Jadi udah terekam, jadi alhamdulillah materi hari ini insya Allah ada semuanya di Facebook ya. Jadi silakan nanti ingin mengulang dan mungkin nanti pas mau nonton bareng suami atau dengan istri, dengan keluarga, insya Allah bisa diputar ulang. Baik, Dokter, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Dokter Fikri juga panjang umur, juga ini berkah selalu, dan kita semuanya juga terjaga ya, energi bahagianya terjaga yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah jaga dalam hati kita, dan mudah-mudahan kita bersama-sama bisa melaksanakan apa-apa yang memang sudah kita terima, ilmu yang sangat luar biasa tadi. Dan kesimpulannya juga tidak perlu ya, insya Allah bisa dilihat aja di ini, di live-nya di Facebook ya, di rekapannya, jadi bisa diulang-ulang ya. Jadi nanti apa yang bisa segera kita lakukan, maka segera lakukannya, segera lakukan, karena itu karena memang luar biasa. Kita harus percaya karena itu memang sudah ada di Al-Quran. Baik Ibu semuanya, kita ini ya, kita ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh yang sudah bergabung melalui Zoom dan yang melalui Facebook ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya semakin berkah, semakin sakinah, mawaddah, warahmah, dan dimudahkanlah semuanya persoalannya dan semakin lancar. Saya bawa acara ya atas nama Mbak atau Budi Bahtiar, mohon maaf atas segala kehilapan. Baik, kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik semuanya ya, selamat berbahagia dengan keluarga ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Mas Buba. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.